Mengenal dari fungsi uji kondisi. Jadi fungsi uji kondisi di sini berfungsi untuk memilih suatu pernyataan atau suatu keputusan. Di mana dalam satu fungsi uji kondisi di sini harus ada yang dieksekusi, ya, ada yang harus dieksekusi. Entah itu kondisinya terpenuhi atau tidak, pasti ada yang akan dieksekusi. Bentuk sintaknya nanti seperti ini. Jadi ada 3 pola. Yang pertama adalah if, kemudian dilanjutkan dengan pernyataannya atau statementnya. Yang kedua, if dalam suatu uji kondisi ada 2 pernyataan yang akan dipilih, ya, 2 pernyataan yang akan dipilih. Sintaknya adalah if, else. Yang ketiga adalah dalam satu uji kondisi, ya, dalam satu uji kondisi dia memiliki satu pernyataan masing-masing. Ya, dalam satu uji kondisi dia memiliki satu pernyataan masing-masing. Sintaknya adalah if, else, if, else, if, else. Pernyataan yang terakhir selalu menggunakan fungsi else, sama dengan uji kondisi yang kedua di sini. Jadi di mana dalam satu uji kondisi opsi yang terakhir selalu ditambahkan else. Baik, untuk lebih memahaminya, mari kita coba contoh yang sederhana. Yang pertama di sini, pada baris yang pertama di situ ada tag PHP-nya dulu. Kemudian pada baris yang kedua di situ saya tambahkan fungsi error reporting, ya, error underscore reporting 0. Jadi di situ untuk meniadakan bug jika ada pesan error. Kemudian pada baris keempat di situ saya memiliki sebuah variabel ujian, di mana pada variabel ujian di sini nilainya adalah 80. Ya, pada variabel ujian di sini memiliki nilai 80. Kemudian pada baris ke-6 di sini awal dari dilakukannya uji kondisi, ya. Kita lihat pada kondisi variabel ujian di situ adalah 80. Kondisinya adalah 80. Kemudian dilakukan fungsi uji kondisinya. If variabel ujian lebih besar 90. If variabel ujian lebih besar 90. Kemudian pernyataannya atau statementnya adalah nilai kamu bagus. Kemudian echo. Nah, di sini akan menampilkan tulisan maka variabel cut. Maka variabel cut, dia mengambil nilai dari variabel cut. Nah, di mana variabel cut di sini adalah nilai dari suatu pernyataan, ya, nilai sebuah pernyataan dari fungsi uji kondisi yang ada di baris ke-6. Lanjut, kita lihat pada baris ke-12 sekarang. Pada baris ke-12, di situ juga dilakukan bentuk fungsi uji kondisi. Uji kondisinya adalah if dalam kurung variabel ujian lebih besar 70. Maka di sini baris 13 dan ke-15 itu adalah fungsi untuk pernyataannya adalah di situ pernyataannya cut 1 sama dengan nilai kamu bagus. Variabel cut 1 sama dengan nilai kamu bagus. Baik, sekarang kita lihat pada baris ke-6 dan baris ke-12. Kita lihat fungsi uji kondisinya di sini. Mana di antara dari pengujian kondisi di sini yang memenuhi dari uji kondisinya.
kita lihat variabel ujian lebih besar 90. Variabel ujian lebih besar 90. Kalau kita lihat dari uji kondisinya di sini, uji kondisi di sini tidak terpenuhi. Karena apa? Karena pada variabel ujian di sini nilainya adalah 80. Ya, nilai dari variabel ujian di sini nilainya adalah 80. Sedangkan dalam uji kondisi di sini lebih besar 90. Maka dari uji kondisinya di sini tidak terpenuhi. Jika dalam suatu uji kondisi ini tidak terpenuhi uji kondisinya, maka pernyataan itu akan diabaikan. Ya, pernyataannya akan diabaikan, tidak terbaca. Sekarang kita lihat pada baris ke-12. If variabel ujian lebih besar 70. If variabel ujian lebih besar 70. Dari fungsi uji kondisi di sini ini terpenuhi. Ya, uji kondisinya di sini terpenuhi karena variabel ujian itu nilainya lebih besar dari 70 karena di sini nilainya 80. Maka dari situ nilainya terpenuhi. Kita aktifkan dulu ya kontrol panelnya di sini untuk Apache-nya. Sekarang posisinya sudah start. Kita jalankan localhost. Nama filenya adalah if.php. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah hasilnya. Maka di sini pada baris di sini, maka di sini ini adalah hasil dari fungsi uji kondisi yang ada di baris ke-10. Ya. Dia menampilkan tulisan hanya maka saja. Untuk statementnya di sini diabaikan. Ya, statementnya di sini diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena tidak memenuhi dari fungsi uji kondisi di sini. Ya, uji kondisinya di sini tidak terpenuhi. Karena nilainya untuk uji kondisinya lebih besar 90. Sedangkan pada baris ke-12 uji kondisinya di sini terpenuhi karena nilainya lebih besar 70 untuk variabel ujian. Ya. Jika variabel ujian lebih besar dari 70, maka kita lihat statementnya di sini ket 1 nilai kamu bagus. Ya, kemudian yang ditampilkan adalah di sini maka variabel ket 1 dia memanggil statement dari fungsi yang ada di baris 13 dan 15. Ya, maka nilai kamu bagus. Intinya di sini adalah jika dalam satu uji kondisi ada satu pernyataan, hanya ada satu pernyataan, maka jika uji kondisi di situ terpenuhi, pernyataannya akan dijalankan. Jika dalam satu uji kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataannya akan diabaikan. Dan dalam sebuah statement atau pernyataan itu tidak harus selalu yang berbentuk teks, ya, tidak selalu harus teks, tetapi kita juga bisa memberikan suatu nilai angka ataupun rumus aritmatika, itu juga bisa, ya, seperti itu. Ini adalah contoh yang pertama. Dalam satu uji kondisi ada satu pernyataan yang dieksekusi. Contoh yang kedua, kita menggunakan fungsi uji kondisi di mana dalam satu uji kondisi ada dua statement atau dua pernyataan yang akan dipilih. Kita lihat di sini contohnya pada baris keempat, ya, pada baris keempat di sini
ada sebuah variabel ujian, di mana variabel ujian di sini adalah nilainya 80. Ya, variabel ujian nilainya 80. Kemudian dilakukan fungsi uji kondisi. Ya, fungsi uji kondisinya adalah if variabel ujian lebih besar 90, maka pernyataannya lihat di baris ke-7 sampai dengan baris ke-9. Variabel cut sama dengan nilai kamu bagus sekali. Nilai kamu bagus sekali. Else, kondisi yang lain, variabel cut sama dengan nilai kamu kurang. Nah, di sini kita bisa melihat apakah dalam uji kondisinya di sini terpenuhi atau tidak. Kalau kita lihat di sini, dalam fungsi uji kondisi di sini nilai variabel ujian ya tidak terpenuhi karena variabel ujian nilainya 80, sedangkan untuk uji kondisinya adalah jika variabel ujian lebih besar 90. Ya, nilai dari variabel ujian di sini adalah 80, tidak lebih besar dari 90. Ya, kita lihat hasilnya. Kondisi namanya kondisi, kita lihat kondisi ini dia. Nah, di sini yang muncul nilai kamu kurang, maka nilai kamu kurang. Nah, di sini kita coba untuk fungsi uji kondisinya di sini kita rubah ya. Kita coba merubah, kita buat di sini nilainya 91 misalkan. Ya, bahwa nilai 91 itu lebih besar dari 90 ya. Maka uji kondisinya di sini terpenuhi ya. Kita refresh. Maka nilai kamu bagus sekali. Bahwa di sini ada variabel nilai ya, saya memiliki variabel nilai ya. Ini contoh dalam satu uji kondisi. Dalam satu uji kondisi memiliki satu pernyataan sendiri-sendiri ya. Uji kondisinya antara lain ini seperti ini. Ini ada uji kondisi yang pertama, ini uji kondisi yang kedua, uji kondisi yang ketiga, dan ini adalah uji kondisi yang terakhir, keempat. Ada 4 uji kondisi. Nah, uji kondisinya di sini yang pertama, jika variabel nilai lebih besar dari 90 ya, lebih besar dari 90, maka statementnya adalah variabel cut sama dengan nilai kamu istimewa. Ya, nilai kamu istimewa. Else if ya, uji kondisi yang lain di sini variabel nilai lebih besar dari 80. Ya, variabel nilai lebih besar dari 80. Statementnya adalah variabel cut nilai kamu memuaskan. Else if uji kondisi yang lain di sini variabel nilai lebih besar dari 70, maka statementnya adalah nilai kamu bagus. Else variabel cut sama dengan nilai kamu kurang. Jadi pernyataan yang terakhir tidak perlu menyebutkan nilai dari uji kondisinya ya. Jadi nama pernyataan yang terakhir atau statement yang terakhir tidak perlu dituliskan uji kondisinya. Jadi cukup else aja. Jadi kalau bukan uji kondisi pertama statementnya ini, bukan uji kondisi yang kedua statementnya yang ini, pasti nanti statementnya menggunakan fungsi yang else. Contoh di sini ya, kita coba yang pertama. If else
Nah ini ya kalian ya, if. Oh ini ya, kita lihat di sini ini nilainya untuk uji kondisi, nilai dari variabelnya adalah 91. Uji kondisinya berarti dia yang ini ya, uji kondisinya yang pas ya. Jika variabel nilai lebih besar dari 90, nah ini nilainya adalah lebih besar dari 90 karena nilainya 91 ya. Statementnya nilai kamu istimewa ditambah dengan ini, maka termasuk variabel cut ya. Maka termasuk nilai kamu istimewa. Perhatikan di sini. Maka termasuk ini tulisan teks biasa di fungsi baris ke-21. Kemudian pada berikutnya di sini dia memanggil dari variabel cut yang ada di baris ke-7. Ya, kita sekarang mencoba untuk variabel nilai di sini kita ganti. Misalkan kita ganti 82 ya, 82 nilainya 82, kita refresh, nilai kamu memuaskan, jadi dia nilainya lebih besar dari 80 ya. Nah, karena nilainya 82 lebih besar dari 80, maka statementnya nilai kamu memuaskan. Nah misalkan di sini nilainya saya buat 20. Ya, kalau kita lihat 20, ini nilainya tidak lebih besar dari 70, tidak lebih besar dari 80, dan tidak lebih besar dari 90. Maka jika ketiga-tiganya fungsi uji kondisinya di sini tidak terpenuhi semua, maka dia akan menjalankan statement yang ada fungsi else di sini. Ya, kita refresh dulu. Nah, maka nilai kamu kurang. Jadi dia menjalankan statement yang tidak ada di uji kondisi baris ke-5, 9, dan 13. Perlu diingat, biasanya kesalahan utama ketika kita membuat sebuah program, pernyataan terakhir biasanya uji kondisinya juga dideklarasikan seperti ini. Ya, jadi tidak perlu menggunakan fungsi else if lagi, ya, langsung fungsi else saja. Ya, statement terakhirnya apa? Kalau bukan ini, ya berarti kita menggunakan fungsi else. Ya, seperti itu. Contoh lagi di sini, contoh kasus ya, misalkan saya punya variabel contoh, saya memiliki variabel barang. Ya, saya memiliki variabel barang, nilainya adalah buku. Variabel barang nilainya buku. Kemudian ada variabel HRG. HRG itu harga ya. Harga nilainya 5.000. Kemudian ada variabel JML. JML di sini nilainya 4. Kemudian variabel bayar sama dengan harga kali variabel JML. Variabel bayar sama dengan variabel HRG kali variabel JML. Nah, kemudian di sini ada fungsi uji kondisi. Ya, ada fungsi uji kondisi. Yang dilakukan fungsi uji kondisi di sini adalah jika variabel bayarnya adalah nilainya lebih besar dari 50.000. Ya. Jika variabel bayarnya lebih besar dari 50.000, ya, akan di sini statementnya ya, atau pernyataannya di sini yang akan dibuat adalah variabel bonus sama dengan permen. Jadi kalau lebih besar dari 50.000, maka bonusnya adalah permen. Dan di sini ada variabel pot sama dengan 200. Ya, jadi juga ada variabel pot potongan 200. Kemudian di bawahnya baris 13 variabel total sama dengan variabel bayar. Variabel bayar itu nilai dari ini, variabel harga kali JML dikurangi dari pot. Ya. Nah, nanti ditampilkan di sini echo, ya, echo nama barang, titik 2 variabel barang, harga barang, kemudian jumlah beli, bayar, bonus, total. Jadi dia menampilkan tulisan seperti ini.
Kita lihat untuk hasilnya. If bayar. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Perhatikan harga, ini hasil yang ditampilkan di sini. Nama barang buku, ya, variabel barangnya adalah buku. Harga barang 5.000, kita lihat harga barang adalah 5.000. Jumlah beli 4, jumlah beli 4 dari harga 5.000, hasilnya adalah 20.000. Kemudian bonusnya di sini kosong. Ya, di sini bonusnya kosong. Kenapa kosong? Karena di sini tidak lebih besar dari 50.000, makanya bonusnya kosong, tidak terpenuhi ya, uji kondisi di sini tidak terpenuhi. Kemudian variabel total sama dengan variabel bayar dikurangi dari pot ya, karena potnya 200 ini dia tidak dapat, maka bayarnya tetap 20.000 seperti itu. Nah, kita coba sekarang kita rubah pada jumlah pembeliannya. Jumlah pembeliannya saya buat 14 ya, jumlah pembeliannya saya buat 14. Saya refresh di sini untuk jumlah beli bukunya. Nah, di sini untuk harga bukunya 5.000, kemudian jumlah belinya 14, bayarnya adalah 70.000. Ya, nilai dari 5.000 dikali 14, totalnya adalah 70.000. Nah, dari hasil ini karena lebih besar dari 50.000 untuk variabel bayarnya, ya maka dapat bonus permen dan dapat juga potongan. Potongannya berapa? Potongannya 200. Ya, berarti 200 itu nanti digunakan untuk pengurangan variabel bayar dikurangi 200 rupiah. Ya, di sini 70.000 dikurangi 200 rupiah, hasilnya adalah 69.800. Di sini adalah dalam satu uji kondisi, satu pernyataan. Ya, satu uji kondisi ada satu pernyataan. Nah, pernyataan tadi, jika tidak terpenuhi maka tidak akan ditampilkan. Seperti tadi waktu harganya jumlahnya 4, bonusnya tidak ditampilkan dan potongannya di sini juga tidak berfungsi karena potongannya 0 ya, tidak berfungsi. Baik, sekarang kita coba lihat pada contoh yang kedua. Yang contoh yang kedua di sini adalah ini ada dalam satu uji kondisi ada dua pernyataan yang akan dipilih. Apakah statement yang pertama, apakah statement yang kedua yang nanti yang akan dipilih. Contoh di sini kita lihat variabel barang sama dengan buku, variabel harga 5.000, variabel JML 4, variabel bayar sama dengan variabel harga kali variabel dari jumlah di sini. Ya, bayar berarti 5.000 kali 4, hasilnya 20.000 ya. Ketentuannya di sini dalam satu uji kondisinya di sini, jika variabel bayar lebih besar 10.000. Ya, jika variabel bayar lebih besar 10.000, maka di sini variabel bonus sama dengan permen, variabel pot sama dengan 200. Else variabel bonus tidak ada, pot 0. Jadi jika dalam uji kondisi di sini tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi pernyataan yang ada di bawah di sini. Kemudian variabel total sama dengan variabel bayar dikurangi pot. Variabel bayar dikurangi pot. Echo di sini akan ditampilkan fungsinya nama barang titik 2, dia memanggil variabel barang, harga barang memanggil variabel HRG, jumlah beli memanggil dari variabel JML, variabel bayar memanggil dari variabel bayar, bonus memanggil variabel bonus, potongan memanggil variabel pot, total memanggil variabel total. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini
Nama barangnya buku, harga barangnya 5.000, jumlah belinya 4, bayarnya 20.000, bonusnya permen, potongannya 200, totalnya di sini adalah 19.800. Ya, nilai 20.000 karena lebih besar dari 10.000 ya. Ya, variabel bayarnya lebih besar dari 10.000, maka dia dapat potongan. Potongannya 200. Nah, sekarang kita coba uji kondisinya, kita rubah di sini. Uji kondisinya di sini, jika variabel bayar lebih besar 50.000. Jadi kalau 50.000 baru dia dapat bonus permen dan potongan 200. Kalau lebih besar dari 50.000. Sekarang kita refresh, hasilnya adalah seperti ini. Bonus tidak ada. Bonus tidak ada. Potongannya adalah 0. Potongannya 0. Total sama dengan variabel bayar dikurangi dari pot. Seperti itu. Ya, yaitu ada, saya save as dulu aja, saya copy dulu aja. If bayar 3, bayar 3.php ini kita modifikasi dengan cara misalkan menggunakan tambahan fungsi n, ya, fungsi n atau dan, ya, seperti itu, n atau dan. Kita buat misalkan gini. Taruh di bawahnya aja ya. Saya taruh di bawah di sini. Jadi ada fungsi if baru ya. Di sini ada penggunaan fungsi if baru. Fungsi n dan or. Dan di sini saya tambahkan di sini, jika variabel bayar lebih besar 50.000 n, jadi menggunakan simbol seperti ini n, dan variabel barang sama dengan buku, ya, variabel barang sama dengan buku, maka bukan bonus di sini, kita kasih di potongan ini udah bonus permen, souvenir, kan souvenir, ada souvenir, jangan ya, souvenir. Nah, dapat souvenir ini, souvenirnya misalkan komik. Souvenirnya adalah komik. Ini potongannya saya hilangkan aja. Nah, di sini perhatikan else souvenirnya tidak ada. Tidak dapat souvenir. Kita lihat di sini. Menggunakan fungsi n ya, menggunakan fungsi n. Kelihatan ya.
Ini menggunakan fungsi AND. Jadi di sini jika variabel bayar lebih besar 50.000 dan barang sama dengan buku, maka souvenirnya adalah komik. Else souvenir tidak dapat souvenir. Berarti di sini saya tambahkan souvenir. Setelah potongan di sini saya tambahkan souvenir. Ya, kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat di sini tidak memenuhi ya. Kalau di sini kita lihat tidak memenuhi karena bukunya kan harganya 5.000 dikalikan 4 berarti kan totalnya 20.000 ya, totalnya 20.000. Nah, sekarang kita coba aja lihat hasilnya dulu. Kita refresh. If bayar 3 ya. Tadi saya kasih nama if bayar 3. Sini if bayar 3. Enter. Kita lihat nama barang buku ya, lihat nama barang buku, harga barangnya 5.000, cuma belinya 4, bayarnya 20.000, bonus tidak ada, potongannya 0, souvenirnya tidak dapat souvenir. Kenapa tidak dapat souvenir? 1, bayarnya tidak lebih besar dari 50.000 ya, dan di sini ada fungsi bukunya ya, ada fungsi meskipun dia barangnya adalah buku ya, tapi kalau bayarnya tidak lebih dari 50.000 ya tidak dapat. Sekarang kita ganti, misalkan di sini untuk jumlahnya kita ganti menjadi bukunya kita ganti ini aja. Satunya 50.000 ya, satunya 50.000. Berarti totalnya 200 ya. Kita lihat apakah dapat souvenir atau tidak. Kita refresh. Ya, di sini bayarnya 200.000, bonus permen, potongannya 200, souvenir komik. Total bayarnya di sini adalah 199.800 rupiah. Seperti ini. Uji kondisinya di sini terpenuhi semua, dari variabel bayar dan variabel harga di sini terpenuhi. Nah, sekarang kita ganti lagi. Kita coba ganti bahwa di sini bukan buku. Ini misalkan kita ganti pensil. Ya, namanya adalah pensil. Dengan harga 50.000, jumlahnya 4. Ya, berarti di sini untuk bayarnya terpenuhi ya. Tetapi apakah variabel barangnya di sini dia terpenuhi atau tidak? Tidak ya, karena di sini adalah barang sama dengan buku untuk uji kondisinya. Baik, kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, pensil, kita refresh. Hasilnya komik. Oh, masih dapat. Oh, ini kurang sama dengan ini ya. Kurang sama dengan. Kita refresh di sini. Ya, tidak dapat souvenir ya, tidak dapat souvenir. Kita ganti lagi buku. Ya, tidak dapat buku. Perhatikan di sini variabel barang sama dengan buku. Komik lebih besar 50.000 untuk variabel bayarnya. Kalau OR gimana perbedaan sama OR? Kalau OR itu perbedaannya adalah salah satu uji kondisinya terpenuhi, maka statementnya akan dijalankan. Tapi kalau menggunakan fungsi dan atau AND di sini, menggunakan fungsi AND, ini dua-duanya dari uji kondisinya di sini harus terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi salah satu, statementnya itu akan diabaikan. Tapi kalau kedua-duanya uji kondisinya terpenuhi, baru statementnya itu jalan. Berbeda dengan OR. Kalau OR satu statement aja yang terpenuhi, maka statementnya akan dijalankan. Seperti itu.